Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharilah hidup kami senantiasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersayang. Pujian yang terbaik, menaikkan pujian, pelengkung dimarakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Ada sukacita, amin. Katakan Allahku dahsyat. Yesus Tuhan sing ada lawa. Yeah. Haleluya. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung Tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh, tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, oh, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Yeah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yeah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung
disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau ku pegang teguh.
Mari sidang jemaat, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Nya saat ini. Mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, Allah pencipta alam semesta, dan Allah yang sama yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami, sempurna apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam sepanjang kehidupan kami. Demikian ketika Tuhan memberikan waktu bagi kami saat ini untuk bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Engkau. Sekalipun kami dibatasi jarak dan tempat, tapi kami percaya ya Tuhan, kuasa anugerah-Mu, lawatan-Mu atas kami nyata, atas pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, jemaat yang saat ini beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan sepenuhnya mengambil alih kehidupan kami, sehingga pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu teristimewa. Bagaimana kami anak-anak-Mu menyingkapi keadaan di akhir zaman ini, bagaimana kami dapat hidup bijaksana dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi umat yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, bahkan juga oleh keadaan zaman. Kami percaya ya Tuhan, karena kami ada dalam kuasa dan naungan-Mu, biarlah Tuhan pada saat ini melalui pembelajaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, dan olehnya nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami permuliakan, sehingga umat-Mu dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini kita akan masuk dalam pembahasan kita yang berikutnya, lanjutan daripada minggu yang lalu tentang tanda-tanda akhir zaman. Saat ini kita masuk ke pembukaan materi yang kedua, saudara. Jadi yang lalu saya mau kita kilas balik sedikit, bahwa yang lalu kita sudah berbicara tentang tanda akhir zaman. Pembukaan materi yang pertama yaitu tentang penunggang kuda putih yang memakai yang dikaruniai sebuah mahkota, kemudian dia juga memegang sebuah panah, dan dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tetapi di sini kita melihat kemarin dalam pembahasan kita bahwa ini bukan mengacu kepada Kristus sebagaimana di Wahyu di pasal yang lain, tetapi ini mengacu kepada iblis yang menyamar seperti malaikat terang, yaitu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang berusaha untuk menghancurkan, masuk dengan ajaran-ajaran sesat dan berusaha untuk menggoyahkan iman gereja atau iman kekristenan. Nah, hari ini kita akan melihat materi yang kedua yang dibuka. Kita buka dulu firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan ini kita dapat bisa melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman kita lihat mulai dengan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu atau guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, yang kemarin saya sempat singgung juga. Akan ada serigala-serigala berbulu domba bahkan masuk di dalam gereja, saudara, dan itu untuk apa? Untuk menyesatkan umat Tuhan. Nah, tanda yang kedua, dan itu harus terjadi, adalah ada materi yang kedua, yaitu digambarkan penunggang kuda merah. Nah, penunggang kuda merah sering dilambangkan sebagai peperangan atau war, karena penunggang kuda merah ini digambarkan sedang memegang pedang. Bahkan seringkali dilukiskan
sedang mengacungkan pedang ke atas. Berarti seakan-akan siap untuk berperang atau membantai. Nah, warna merah atau warna kuda itu berwarna merah dalam bahasa Yunani koine adalah piros. Itu dari kata pir atau api. Dan dalam sejumlah terjemahan ditulis sebagai merah padam. Jadi saudara kalau mendengar kata merah padam biasanya digunakan dalam kalimat apa? Jadi wah, kalau dia orang itu karena marahnya dengan muka yang merah padam itu. Biasa kita dengar kalimat kata merah padam itu adalah menggambarkan kemarahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika meterai kedua dibuka, berarti penunggang kuda merah ini melambangkan ada peperangan, ada war di dalam, kemudian ada kemarahan di dalam, dan bahkan siap untuk membunuh dan membantai. Nah, penunggang kuda merah ini diberi kuasa, saudara, untuk apa? Untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Tentunya saudara tahu peperangan dimanapun tidak membawa damai. Mau peperangan dalam skala kecil maupun dalam peperangan dalam skala besar. Waktu saya bicara tentang peperangan dalam skala kecil, berarti mungkin peperangan di antara keluarga, suami istri, anak-anak terlibat di dalam, saudara dengan saudara, perang saudara, ataupun dalam skala besar mungkin ada peperangan antar kelompok, bahkan juga pertikaian yang terjadi dalam gereja bisa terjadi antara organisasi, antara partai politik, antara kelompok-kelompok sosial, atau mungkin juga dalam skala besar antara bangsa bangkit melawan bangsa. Nah, minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa kitab Wahyu pasal 6 ini kita selalu kaitkan dengan khotbah Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun tentang keadaan akhir zaman. Nah, kalau saudara bisa lihat dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Nah, di sana kita juga akan melihat penggambaran tentang penunggang kuda merah ini, penubuatan tentang penunggang kuda merah ini dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dia gambarkan seperti ini. Karena kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Selanjutnya kita lihat lagi dari 3 Injil Markus lagi pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan yang terakhir dalam Lukas pasal 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan seterusnya, saudara. Saat meterai kedua dibuka, maka perdamaian dunia dicabut. Sebab itu jangan kita heran kalau terjadi permusuhan dan peperangan sebagaimana yang kita dengar dan lihat sekarang ini. Karena dengan terjadinya peperangan, permusuhan, ini suatu tanda penggenapan firman Tuhan. Jadi selain peperangan antar bangsa dengan bangsa dan kerajaan dengan kerajaan, maka banyak juga terjadi peperangan antara kelompok dengan kelompok, baik itu peperangan dalam politik, bahkan di dalam rumah tangga.
dan peperangan lainnya. Semua itu terjadi karena damai sejahtera di dunia sudah dicabut. Bahkan dunia pernah diperhadapkan dengan peperangan yang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945, dan Perang Dunia Ketiga itu belum terjadi, saudara ya. Kita tetap berdoa supaya kita tidak ada di dalamnya. Nah, dengan pecahnya Perang Dunia Pertama itu, kalau saudara lihat sejarah dan melihat bagaimana bukti-bukti sejarah, itu memakan korban yang sangat banyak. Jadi perang dimanapun dan bagaimanapun pasti akan menghancurkan damai sejahtera, akan membuat orang ketakutan, membuat orang menderita, ada kehancuran ekonomi, materi, kehancuran moral, ada pasti di sana ada pelanggaran hak asasi manusia. Maka para negarawan kemudian mereka bersatu dan menyatukan kembali kesatuan dunia dengan membentuk organisasi dunia yang disebut Volkenbund yang disponsori oleh 5 negara pada saat itu. Tetapi organisasi ini ternyata tidak berhasil, saudara, karena pada tahun 1939 terjadi pecah lagi Perang Dunia Kedua. Inilah sebuah bukti bahwa perdamaian di dunia atau kesejahteraan dunia telah dicabut oleh penunggang kuda merah ini. Dan sampai sekarang perang terus berlangsung. Walaupun sudah ada organisasi dunia, ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, semakin modern dengan segala cara dan tekad untuk mencegah terjadinya peperangan, tetapi ya perang terus berkobar sampai sekarang. Saudara masih dengar hari ini ada peperangan di Timur Tengah, ada banyak peperangan yang terjadi. Bahkan untuk di sekitar negara kita baru-baru dengar, mungkin minggu lalu ada kudeta terjadi di negara tetangga Myanmar gitu. Ada pemberontakan, ada perang, saudara, di sana terjadi. Apa sebabnya? Karena memang perdamaian dunia sudah dicabut. Jadi kalau ada PBB itu hanya menahan terjadinya perang besar, yaitu Perang Dunia Ketiga. Tetapi tentunya kalau kita baca Wahyu 9 ayat 13 sampai 20, Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi ketika sangkakala ke-6 itu dibunyikan. Jadi saudara, ini menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk mengetahui bahwa memang penunggang kuda merah ini berkuasa mencabut damai sejahtera di bumi. Dengan melihat nubuatan dalam kitab Wahyu ini, bahwa ketika meterai kedua dibuka, maka ada penunggang kuda merah yang diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Bagi kita orang percaya adalah merupakan sebuah hal yang tidak menjadi pertanyaan, tidak lagi menjadi sesuatu yang membingungkan bagi kita. Kok ketika kita melihat ada perselisihan, ketika kita melihat kenapa tidak ada damai sejahtera di dalam rumah tangga, kenapa tidak ada damai sejahtera dalam keluarga, kenapa tidak ada damai sejahtera di dalam lingkungan, kenapa tidak ada damai sejahtera di dalam gereja, di bangsa ini dan sebagainya. Bukannya kita semua mau, kita semua punya kerinduan, kita semua berjuang untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Tetapi kenapa justru kita seringkali menghadapi perpecahan dan sebagainya? Dari sini saudara bisa melihat dan menjawab pertanyaan mengapa gereja bisa terpecah. Mengapa ada perpecahan dalam gereja? Kenapa tidak ada damai sejahtera justru dalam gereja, saudara? Kenapa ada seperti itu? Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-29, saya baca, saudara. Ini pengalaman Paulus dengan jemaat di Efesus. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi saudaraku, bukan lagi serigala berbulu domba yang ada dalam gereja, tapi serigala yang ganas, yang untuk kepentingan diri sendiri itu menghancurkan, tidak menyayangkan kawanan ini, tidak menyayangkan kesatuan jemaat, tetapi menghancurkan tubuh Kristus, menghancurkan kesatuan jemaat. Jadi mari saudaraku, kita berawas-awas di dalamnya, bahwa dengan adanya nubuatan di akhir zaman, kita melihat keadaan kita dan kita peka dengan keadaan di sekeliling kita. Ataupun kenapa harus ada perpecahan atau
tidak ada damai sejahtera dalam keluarga, ketika suami istri bertengkar, ketika orang tua sudah tidak ada keharmonisan dan keluarga menjadi tempat yang tidak membawa damai lagi, bahkan menjadi neraka bagi kita, bagi anak-anak dan orang-orang dalam keluarga itu. Dan itu tidak menjadi sebuah yang membuat kita, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah ikut Tuhan sekian tahun, kok kenapa bisa seperti ini? Saudara perlu sadari bahwa ada roh yang Tuhan lepaskan, yang ketika meterai kedua terbuka, yaitu penunggang kuda merah yang berkuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Atau kenapa ada perang saudara, kenapa antara saudara, ada perang kelompok, ada antara saudara dengan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar, saudara, di televisi ada berita seorang anak sedang menggugat orang tuanya, tapi kemudian akhirnya anak itu kembali meminta maaf. Bayangkan orang tua yang sudah tua renta duduk di kursi roda itu digugat oleh anaknya dengan 3 miliar. Itu jumlah yang fantastik, saudara. Ada perang saudara, kenapa tidak ada damai sejahtera antara saudara, antara anggota dalam keluarga? Saudara perlu sadari bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita terbesar bukanlah saudara atau siapapun yang sedang bertikai dengan kita, tapi musuh kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memerangi roh penunggang kuda merah yang sementara berpacu di seluruh dunia ini untuk mengambil damai sejahtera. Kalau begitu, saudara, di mana-mana tempat penunggang kuda merah ini masuk, bukan di gereja, masuk dalam keluarga, masuk di bangsa dan negara, bangsa bangkit melawan bangsa, dan itu menggemparkan kita. Yesus berkata, jangan kamu gentar, jangan kamu khawatir, kata Tuhan, ketika engkau mendengar semua itu. Anak-anak Tuhan, jangan kecewa ketika melihat para pelayanmu, engkau lihat keluarganya mungkin tidak jadi berkat, tidak membawa damai sejahtera. Tuhan katakan, itu seharusnya tidak menggentarkan kita. Kenapa? Karena itu adalah nubuatan yang memang harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan, bahwa si penunggang kuda merah ini berkuasa untuk mengambil damai sejahtera. Tapi saudara, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa sekalipun ada penunggang kuda merah yang mengambil damai sejahtera, tapi Kristus datang. Yesus datang, saudara, ke dalam dunia ini untuk membawa perdamaian bagi mereka yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Kristus datang membawa perdamaian bagi mereka yang percaya kepadanya. Walaupun kuda merah telah berpacu ke seluruh dunia mencabut perdamaian, tetapi dalam Tuhan Yesus selalu ada kedamaian. Karena itu Nats pembimbing kita berkata bahwa damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu adalah damai sejahtera yang tidak berasal daripada dunia ini, tapi damai sejahtera di dalam Tuhan, di mana dalam keadaan apapun engkau tetap memiliki damai, ada sukacita, ada syukur yang senantiasa melimpah di dalam hidupmu. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, kenapa Tuhan mengizinkan membuka materai kedua dan melepaskan penunggang kuda merah ini hingga mengambil damai sejahtera di muka bumi ini? Jawabannya, saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 dikatakan di sana, waktu itu suaranya, suara Kristus menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Artinya apa, saudara? Kalau kita saja manusia, milih-milih ketika kita mau menikah, kita memilih calon mempelai kita dengan begitu teliti. Terlebih lagi Allah, Dia memang menebus kita dengan cuma-cuma, kasih karunia-Nya, keselamatan yang Dia berikan kepada kita karena kasih-Nya. Tetapi saudara, keselamatan dari Yesus itu bukanlah keselamatan yang murahan. Saudara, untuk menjadi mempelai Kristus, gereja Tuhan harus benar-benar teruji, harus benar-benar kudus, harus benar-benar menjadi gereja Tuhan. Itu adalah representasi daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena itu gereja atau orang Kristen harus menjadi orang-orang atau kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Oke,
boleh ada datang nabi-nabi palsu, ajaran sesat, boleh datang penunggang kuda merah, mungkin mencoba untuk menghancurkan, mengambil damai sejahtera dalam rumah tangga kita, tetapi kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Kuncinya hanya 3, saudara. Dari ayat pembacaan kita tadi ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 tadi, kuncinya ada di ayat 28. Karena itu untuk kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita percaya bahwa sekalipun kita saat ini dalam masalah, mungkin saat ini kita dalam pergumulan, kita dalam pertikaian, ada ketidakcocokan suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tempat usaha atau pekerjaan saudara atau di lingkungan saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah pergumulan kita. Dan jangan biarkan masalah, pertikaian, pergumulan, sakit penyakit, beban saudara itu menghilangkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Kristus sudah datang memberikan damai sejahteranya dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus. Kalau dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun. Artinya Tuhan berikan kita damai sejahtera yang tidak berasal daripada dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu damai sejahtera dari surga, bukan bergantung situasi dan kondisi. Jadi mampukah kita hari ini berkata dalam segala situasi seperti seorang anak iman, seorang anak tetap berkata thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupku, suka dan duka. Kemudian yang kedua saudara adalah bagaimana agar damai sejahtera itu tidak hilang dalam diri kita, agar damai sejahtera itu tidak diambil dalam diri kita. Maka baiklah kita beribadah, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Dia. Alkitab mengajarkan kita dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya di akhir zaman ini akan banyak perkara-perkara yang akan mengambil damai sejahtera dalam hidupmu. Tidak ada jalan lain saudara, satu-satunya saudara harus tetap dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dalam persekutuan, walaupun keadaan sekarang tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara fisik, tetapi jangan pernah melalaikan ibadah, doa bersama keluarga, sebab itulah yang akan menjadikan kita kerajaan yang tidak tergoncangkan, keluarga yang tidak tergoncangkan, gereja yang tidak tergoncangkan, masyarakat yang tidak tergoncangkan, bangsa yang tidak tergoncangkan saudara. Tak ada tempat di muka bumi ini di mana kita bisa berpijak saudara atau berpegang tanpa saudara akan jatuh. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera yang kekal itu, yang tidak berasal daripada dunia ini. Saudara akan kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, dikatakan bukannya sekedar saudara mengucap syukur, bukannya sekedar saudara beribadah, tetapi beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Bukan menurut cara kita saudara, suka-sukanya kita, bagaimanapun saudara modernnya hidup di tengah-tengah dunia modern ini, tapi waktu kita datang di hadirat Tuhan, kita datang dengan roh yang takut, dengan roh yang hormat kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimanapun sepremannya saudara, bagaimanapun saudara di luar itu dikenal sebagai orang-orang yang mungkin kacau, mungkin orang-orang yang tidak memperhatikan banyak hal dalam hidupnya, penampilan dan sebagainya, tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara tunduk kepada Tuhan, saudara datang dengan sikap yang hormat dan takut kepada Tuhan. Banyak ibadah-ibadah di gereja sekarang sudah jauh daripada konsep takut dan gentar, hormat di hadapan Tuhan. Seakan-akan kita datang ke gereja sepertinya datang sekedar saja saudara. Kita tidak tahu bahwa kita datang ke rumah Tuhan. Bukan kita yang mau menyambut Tuhan, tapi Tuhan yang menyambut kita adalah tamu Tuhan di rumahnya. Bayangkan saudara-saudara datang bertamu dan tidak dengan hormat. Kira-kira bagaimana tanggapan tuan rumah? Kita datang ke rumah Tuhan, mari kita datang dengan sikap yang hormat dan takut kepada Tuhan, sebab Dia pencipta alam semesta ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih,
Saya akan mengakhiri pemahaman Alkitab hari ini, saudara, dengan kita mengambil kesimpulan bahwa sekalipun ada materai kedua, kita tahu semua ini akan terjadi. Akan ada damai sejahtera. Akan ada penunggang kuda yang akan berpacu ke seluruh dunia mengambil damai sejahtera. Dia diberi kuasa, saudara, untuk mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera dalam dirimu secara pribadi, mengambil damai sejahtera di dalam rumah tanggamu, mengambil damai sejahtera di dalam usaha bisnismu, mengambil damai sejahtera dalam pelayananmu, akan mengambil damai sejahtera dalam lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Boleh banyak hal yang saudara berenungkan. Iya, penyakit, pandemi, mengambil damai sejahtera. Tetapi ingat satu hal, mari kita bersinergi untuk menebarkan kasih, menebarkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Suami istri, mari bergandengan tangan bersinergi, menyatakan kasih Kristus satu dengan yang lain. Kasih manusia bisa pudar, saudara, tapi kasih Kristus kekal selama-lamanya. Mari bersinergi di dalam lingkungan keluarga, orang tua, anak-anak, dan juga dalam lingkungan pelayanan untuk kita bersinergi, menciptakan kasih damai sejahtera satu dengan yang lain. Karena kita tahu roh dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun, termasuk roh penunggang kuda merah. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera yang sesungguhnya, yang bukan berasal daripada dunia ini. Sehingga di dalam keadaan apapun kita bisa tetap berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus selalu baik dalam keadaan suka dan duka. Karena Dia Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan saya dan saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mari jalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Tetap menjaga kesehatan saudara. Tetap percaya melangkah bersama Tuhan. Bahwa kita punya kuasa dalam diri saya dan saudara pribadi. Lepas pribadi kita punya kuasa. Kita punya Kristus. Penunggang kuda merah mungkin diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas muka bumi ini. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera, yang memberikan damai sejahtera barang siapa yang percaya kepadanya. Tetap bersyukur dalam segala hal. Jangan pernah tinggalkan ibadah saudara, dekat dengan Tuhan, dan mari datang selalu beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Dia. Kiranya firman Tuhan, pendalaman Alkitab hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus dalam diri pribadi lepas pribadi kami akan senantiasa menyempurnakan bagian firman Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat memahami dan benar-benar menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi gereja-Mu yang siap menantikan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Bahwa di akhir zaman ini kami menjadi representasi daripada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dalam keadaan apapun. Sekalipun ada penunggang kuda merah, ada kuasa yang ingin mengambil damai sejahtera dalam dunia ini, dalam kehidupan kami, melalui masalah pergumulan, beban kehidupan, kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu, yang memberikan damai sejahtera bagi kami yang tidak berasal daripada dunia ini. Itu damai sejahtera yang mengampuni, damai sejahtera yang mengasihi, damai sejahtera yang akan menciptakan damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ajar kami untuk senantiasa melihat segala kebaikan Allah di tengah-tengah persoalan pergumulan kami. Ajar kami senantiasa melihat penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kami. Dan senantiasa kami selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu di luar Kristus kami tidak bisa melakukan apapun. Kami adalah ranting yang kering Tuhan. Tapi bersama dengan Kristus maka hidup kami akan berbuah-buah dan menjadi berkat. Menjadi satu kerajaan yang dapat dilihat oleh orang-orang dunia ini, bahwa di tengah badai sekalipun, di tengah tantangan sekalipun, kami tetap kuat, kami tetap menciptakan damai sejahtera. Dan ajar kami untuk senantiasa ya Bapa, senantiasa memiliki roh takut dan hormat akan Engkau. Kami melihat Engkau di tengah-tengah akan keadaan zaman ini yang untuk mengalihkan pikiran kami. Kami belajar untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Kami belajar menjaga kekudusan kami. Kami masuk, kami beribadah kepada Engkau dengan cara yang berkenan
berkenan kepadamu. Bukan cara kami tetapi caramu Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, ajarkan setiap kami untuk kami selalu mengalami perubahan tubuh, jiwa, dan roh kami. Ada perubahan budi kami Tuhan, ada perubahan akan roh kami Bapa, sehingga kami selalu dibaharui hari lepas hari untuk senantiasa menjadi dewasa di dalam Engkau, menjadi sempurna sama seperti Engkau ya Tuhan adalah sempurna dalam menyatakan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyafaat bersama seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berdoa bagi gembala jemaat hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade bersama dengan Ibu. Engkau berkati ya Tuhan di masa tuanya, di masa pelayanan Tuhan, sekalipun tidak bersama dengan kami di Tanah Toraja, tapi kami percaya kasih karunia demi kasih karunia Engkau tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kemanapun dan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan menyertai memberkati di sana. Berkati kami semua sidang majelis juga yang ada di Makassar dalam usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu dalam pergumulan mereka, mungkin masalah pergumulan bisa mengambil damai sejahtera dalam hidup mereka, tapi mereka tidak kehilangan damai sejahtera dalam hidup mereka karena Kristus bersama dengan mereka. Berkati sidang majelis bersama keluarga, berkati para pelayan, koordinator pelayan, Engkau berkati semua Tuhan. Hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Engkau sendiri yang melawat mereka saat ini dalam hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada di rumah tangga mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan, mereka melakukan kebenaran firman Tuhan Bapa, bahwa saat kami meletakkan tangan atas orang sakit, atas tubuh kami yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Kami letakkan di bagian tubuh kami yang sakit, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit, kelemahan apapun itu, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kami dijamah, dipulihkan. Yang punya masalah, yang punya beban pergumulan, yang sedang bimbang, yang sedang mencari jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka, Tuhan Yesus buka jalan, buka pintu bagi mereka. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap persoalan mereka ya Bapa. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga kami tetap setia dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah kami. Berkati rencana para majelis, para pelayan Tuhan di jemaat ini untuk minggu depan akan membuka ibadah offline untuk pertama kalinya di tahun 2021. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami manusia berencana, tapi Engkau yang menentukan. Roh Kudus, urapi setiap kami, berikan hikmat bagi kami agar kami melangkah dengan cara-Mu, bukan cara kami. Kami beribadah dengan cara yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati semuanya ya Bapa, berkati usaha kami, berkati semua persiapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami tetap doakan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok kota Makassar, biarlah semua ada dalam anugerah dan kesejahteraan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami akan keluar dari persoalan bangsa dan negara kami, keamanan, ketertiban, bahkan juga masalah kesehatan, ekonomi. Kiranya Tuhan berperkara, Tuhan berbelas kasihan dan menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah saudara-saudaraku bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini kita menyatakan pengakuan iman. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai respon kasih kita akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan saya ingatkan ini adalah minggu kedua bagi jemaat Jalan Kudus, adalah minggu persepuluhan dan diakonia beras. Karena itu biarlah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan juga dengarkanlah ajakan untuk kita memberi. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita jalankan dan kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey! Kami bersorak-sorai di hadapan Allah kami. Bersama-sama umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan sembah bagimu ya Allah kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak-sorai sebab janji Allah hari-hari ini sedang terjadi. Penuaian jiwa bagi gerejanya. Terpujilah Tuhan. Mari nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Musik, sorak bagi Dia. Haleluya. Hai kaum Yehuda, puji Dia sebab janjinya digenapi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Penuaian terjadi, amin, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya,
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamu-lah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada. Serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu. Sehingga kemanapun engkau pergi, Tuhan akan membuat engkau beruntung dan berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun engkau pergi, engkau membawa damai sejahtera dari Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.